Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya dalam video saya yang kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video project based learning untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah yang saya ambil pada semester 7 ini. Adapun pemaparan materi secara rincinya sebagai berikut. Baik, izin mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya dari kelompok 12 yang beranggotakan hanya satu orang, yaitu saya sendiri. Nama saya Ahmad Anang Intan Purnama Negara dengan NIM 1909511110. Baik, mohon izin mulai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah yang saya ambil pada semester 7 ini, yaitu tugas video project based learning dalam mata kuliah Kesmafet dan One Health yang saya ambil pada semester 7 ini. Adapun dalam video pembelajaran kali ini, adapun tema yang akan kita bahas yaitu tentang residu dan cemaran mikroba pada produk pangan asal hewan di Indonesia. Seperti itu. Oke, bisa di next. Baik, sebagai pendahuluan, ketelitian pengamatan terhadap adanya kandungan residu dalam makanan merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar makanan yang dikonsumsi oleh manusia dapat memiliki resiko berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan sekecil mungkin. Artinya, ketelitian pengamatan yang akan kita bahas dalam materi kali ini, dalam video pembahasan saya kali ini adalah berguna untuk menjaga agar makanan yang dikonsumsi manusia itu faktor resiko dari makanan tersebut yang dapat membahayakan kesehatan manusia itu kecil, gitu. Kemudian, bagaimana cara merealisasikan hal tersebut, yaitu dengan cara menciptakan atau menetapkan MRL. Apa itu MRL? Yaitu maksimum residu level. Nah, akan saya jelaskan tentang MRL ini. Maksimum residu level atau MRL digunakan sebagai persyaratan yang sah dari produk bahan makanan asal hewan yang akan diperdagangkan. MRL merupakan bisa disebut juga batas toleransi. MRL atau batas toleransi adalah batas angka tertinggi residu yang masih diperbolehkan berada dalam makanan. Jumlah residu yang berasal dari segala sumber makanan untuk dikonsumsi manusia tidak boleh melampaui jumlah yang biasa terdapat dalam makanan sehari-hari atau acceptable daily intake atau ADI. Jadi, jumlah residu yang terdapat dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan untuk menjaga keamanan serta kesehatan di masyarakat. Oke, next. Baik, adapun tujuan monitoring dan surveillance dari residu dan cemaran mikroba ini adalah yang pertama, untuk mendapatkan gambaran secara garis besar kandungan residu yang ada dalam bahan makanan asal hewan maupun lingkungan peternakan di Indonesia dan sekaligus mengetahui tingkat pencemarannya. Jadi secara garis besar, tujuan monitoring dan surveillance ini untuk mengetahui residu apa saja yang terjadi pada bahan makanan asal hewan yang ada di ruang lingkup peternakan di seluruh Indonesia dan tingkat pencemarannya itu sebesar apa sih. Jadi untuk itu ya. Untuk alasan yang kedua, tujuannya adalah memperkenalkan konsep quality assurance atau QA. Jadi memperkenalkan konsep ini untuk pengawasan produk makanan asal hewan pada setiap tahap pemrosesan, mulai dari bahan mentahnya sampai produk akhir. Jadi kita awasi
guna untuk, menjaga agar, kasus pencemaran atau residu ini, tidak semakin besar. Jadi bisa kita, minimalisir, bahkan kalau perlu kita cegah. Oke, bisa di next. Nah, kemudian yang akan saya bahas di slide berikutnya ini adalah terkait sasaran yang dituju dari monitoring dan surveillance residu dan cemaran mikroba. Adapun sasaran yang dituju dari monitoring dan surveillance residu dan cemaran mikroba ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau berbagai macam elemen masyarakat dalam aspek keamanan dan kesehatan masyarakat itu sendiri, yang meliputi yang pertama ada jangka pendek, yang kedua ada jangka menengah, yang ketiga ada jangka panjang. Oke, akan kita bahas satu-satu, semoga bisa terbahas dengan jelasnya. Yang pertama, jangka pendek. Jangka pendek itu artinya kita memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat ataupun konsumen tentang produk pangan hewani yang sehat dan berkualitas. Tentunya dengan mengedukasi ini kita berikan informasi kepada mereka terkait residu di bawah BMR. Apa itu? Nilai batas maksimal residu. Jadi kita jelaskan kepada masyarakat, kita edukasi masyarakat bahwa residu itu masih diperbolehkan, namun nilai tingkatannya yang terkandung dalam residu tersebut, nilai batasnya itu ditentukan. Jadi ada batas maksimalnya yang tidak boleh dilampaui. Kemudian ada jangka menengah. Jangka menengah ini maksudnya meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan produk pangan perdagangan global yang berasal dari produk pangan hewani. Kita jelaskan apa saja itu produknya. Kemudian ada jangka panjang. Jangka panjang ini artinya harmonisasi dengan peraturan internasional. Jadi sekian banyak tindakan mulai jangka pendek, menengah ini harus kita harmonisasikan dengan peraturan internasional agar sinkron seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian kita kan tadi sudah membahas residu dan cemaran mikroba, tapi pertanyaannya, apa sih itu residu? Ayo kita bahas ya. Residu didefinisikan sebagai kandungan zat yang tidak diinginkan ya dalam makanan ataupun lingkungan sekitar. Kemudian ada sebuah contoh yaitu residu kimia dan obat hewan yang secara tidak sengaja ada di dalam makanan itu bisa berasal dari produk hewani seperti contohnya daging, susu, dan telur. Oke, next. Baik, terkait dengan pembahasan kita yang selanjutnya, residu ini secara garis besarnya terdiri atas 3 kelompok besar. Yang pertama ada residu secara alamiah. Nah, residu secara alamiah ini, didapatkan secara alamiah dalam lingkungan sekitar dan pada umumnya terdiri dari residu mineral dan mikrobiologi, seperti itu. Residu mineral ini adalah suatu logam berat, bisa saja timah, bisa saja logam air raksa, bisa kalsium, dan residu alamiah ini bisa juga logam-logam selain itu. Jadi selain kadmium juga ada logam-logam yang lain seperti itu. Kemudian dari residu alamiah ini dapat dibagi lagi menjadi 3 bentuk residu atau 3 jenis residu. Nah, yang pertama ada residu geogenik. Nah, residu geogenik ini masih satu kesatuan dengan residu alamiah, cuma jika kita jabarkan ada 3. Yang pertama residu geogenik yaitu merupakan suatu logam yang secara alamiah terdapat dalam tanah dengan konsentrasi lebih tinggi dari normal, ya. Mineral ini diabsorpsi oleh tanaman dan masuk ke dalam rantai makanan. Kemudian residu alamiah dapat dibagi juga menjadi kelompok yang berikutnya yaitu ada antropogenik. Residu antropogenik yaitu logam yang mengkontaminasi tanah dan hewan lebih dari batas alamiahnya akibat perbuatan dari tangan manusia. Contohnya apa? Tanah sekitar, ya, daerah pertambangan dan limbah industri sekunder
atau pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk fosfat yang terlalu berlebihan. Kemudian yang terakhir ada biogenik, yaitu residu yang selalu ada secara alamiah dalam makanan. Seperti contohnya mikotoksin, pitotoksin, yang secara alamiah pula dapat mencegah akumulasi residu dalam tubuh atau membentuk sistem pertahanan antitoksin, seperti itu. Akibat penerapan cara-cara pertanian modern serta adanya perubahan iklim mikro dimungkinkan terjadinya wabah keracunan pada hewan. Jadi, dari semuanya itu bisa membuat efek keracunan pada hewan, seperti itu. Kemudian ada, tadi kan sudah saya jelaskan, residu terdiri atas 3 kelompok besar. Setelah residu alamiah, yang kedua ada residu yang disebabkan oleh manusia. Nah, residu ini tidak terdapat secara alamiah, sebelum ada campur tangan manusia. Jadi, residu ini tidak terdapat secara alamiah sebelum ada campur tangan manusia. Jadi tidak serta-merta langsung ada, gitu tidak. Seperti halnya kandungan pestisida sintetis ya, yang dapat menimbulkan residu pada hewan apabila diberikan oleh manusia atau terkontaminasi secara tidak sengaja, itu contohnya. Kemudian ada pun contoh-contoh lain adalah obat-obatan, kemudian ada, segala jenis perangsang pertumbuhan seperti antibiotika, antimikroba, antibolik, dan, antibolik steroid, seperti itu. Bisa di-next? Baik, kemudian ada residu sekunder. Residu ini mencakup semua zat yang tidak diinginkan maupun diinginkan, yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat berlebihan selama masa perlakuan dan pemrosesan lebih lanjut terhadap makanan. Misalnya, nitrosamida dan benzopyrenes, seperti itu. Di samping itu, residu dapat pula digolongkan dengan cara lain, yaitu yang pertama ada homobiotik, yang kedua ada xenobiotik. Zat-zat ini biasa digunakan untuk bertujuan terapi, profilaktik, atau perangsang pertumbuhan. Kemudian ada xenobiotik, yaitu zat-zat yang tidak dapat secara alamiah berada dalam hewan sasaran. Contohnya antibiotika dan pestisida itu tidak bisa secara otomatis ada, itu pasti ada campur tangan manusia. Oke, next. Baik, dari semua contoh-contoh residu secara garis besar tadi, kemudian ada berbagai macam residu dengan cara lain maupun penjabaran dari residu alamiah. Dari semua residu itu ada resiko ancaman akibat residu. Jadi semua residu itu ada resikonya yang membuat ancaman terhadap kesehatan diri kita. Adapun resikonya yang pertama ada bisa menimbulkan keracunan akut. Yang kedua bisa menimbulkan akumulasi dalam jaringan. Yang ketiga menimbulkan efek mutagenik. Yang keempat ada efek karsinogenik. Yang kelima ada induksi yang resisten. Kemudian yang keenam dapat menimbulkan penekanan terhadap daya tahan tubuh atau imunosupresan atau imunosupresif. Kemudian yang nomor 7 dapat menimbulkan potensi terjadinya alergi pada diri kita. Oke, bisa di next. Nah, kemudian ada pun pelaksanaan dari monitoring dan surveillance terhadap residu dan pencemaran mikroba dapat dilakukan dengan berbagai tahapan yang sudah saya jelaskan pada PPT ini. Adapun pelaksanaan sebagai berikut. Monitoring dan surveillance residu dilaksanakan setiap bulan dengan cara mengumpulkan sampel secara acak yang berada di lapangan. Kita ambil secara acak seperti itu. Kemudian pelaksana dari program ini adalah Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan atau BPMPP di Bogor. Kemudian selain itu juga Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner BPPV di 7 wilayah serta laboratorium Kesmafet yang ada di daerah-daerah juga ikut terlibat. Nah, kemudian lagi sampel dapat diambil dari berbagai macam sumber. Nah, ini yang menarik. Jadi sampelnya itu bisa kita ambil secara acak dari mana saja yang masih ada ruang lingkupnya dengan Kesmafet ini. Ya, yang berpotensi
aspek dari masyarakat tersebut, mana yang berpotensi, kita bisa menemukan residu dan cemaran mikroba yang kelak akan berpotensi bahan pangan tersebut yang terkontaminasi tersebut akan berpotensi dikonsumsi oleh manusia. Nah, sampel-sampel semacam itu dapat yang pertama bisa dari RPH, tempat penampungan susu, depot agen penjualan susu, maupun depot agen penjualan telur, industri pengolahan susu, dan perusahaan-perusahaan di bidang peternakan yang, mengelola daging, susu, maupun telur, seperti itu. Kemudian, sebagian jaringan tubuh atau hasil ekskresi dari tubuh hewan yang diambil dari karkas dapat, berupa jadi sampelnya dari karkas itu dapat berupa daging segar tanpa tulang, ginjal, hati, tiroid, lemak, isi perut atau usus, darah, serum, urin, dan feses. Terdiri dari itu semua kita bisa ambil. Kemudian, laporan mengenai pengambilan pengujian sampel dikirim setiap 3 bulan sekali oleh maksud saya 3 bulan sekali ke Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kemudian, Subdirektorat Residu Direktorat Masyarakat Veteriner bertanggung jawab untuk mengkompilasi dan menganalisis data laporan kuartalnya, seperti itu. Oke, bisa di-next. Nah, kemudian akan kita bahas di slide yang sekarang ini, yaitu metodologi. Metodologi ini merupakan, metode penelitian atau pengujian yang bisa kita lakukan untuk mengecek, kontaminasi yang terdapat pada sampel. Seperti yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pengujian residu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang kedua, pengujian secara kualitatif melalui metode screening untuk pemeriksaan antibiotika, sedangkan pemeriksaan kuantitatif dengan menggunakan peralatan kromatografi cair kinerja tingkat tinggi, seperti itu. Kemudian bisa kita lakukan pengujian sampel yang dilakukan secara acak atau random, yang dapat dilakukan pada rantai budidaya, RPH, atau pasar tradisional maupun pasar swalayan, seperti itu. Jadi itulah yang, metodologi yang bisa kita lakukan untuk pengujian residunya. Oke, bisa minta tolong untuk di-next. Nah, kemudian ada yang akan kita bahas di slide selanjutnya ini adalah hasil monitoring dan surveillance-nya. Dari hasil monitoring dan surveillance-nya yang pertama adalah jumlah sampel. Nah, jumlah sampel itu meliputi apa aja, jumlahnya berapa, bisa kita ketahui. Kemudian ada jenis sampel. Jenis sampel ini adalah semua jenis sampel yang telah diperiksa di setiap laboratorium yang bervariasi. Pada umumnya sampel diperiksa adalah daging, daging ayam, hati sapi, telur, dan ada susu juga yang bisa kita uji, seperti itu. Jenis-jenis sampelnya seperti itu. Kemudian ada asal sampel. Asal sampel tadi sudah saya singgung. Jadi jenis sampel yang telah diperiksa ini umumnya berasal dari, tempat yang beragam. Ada pasar tradisional, pasar swalayan, RPH, rumah rumah potong unggas, peternakan, dan bahkan importer daging maupun perusahaan-perusahaan, seperti itu. Kemudian ada pun hasil pengujian yang bisa kita dapat, yang pertama ada hasil positif residu antibiotika. Apabila positif di situ ada residu antibiotika, di situ bisa kita ketahui terdapat residu antibiotika jenis apa yang, terkontaminasi di bahan pakan tersebut. Mungkin bisa penisilin, tetrasilin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada hasil positif residu hormon. Apabila terdapat hormon yang terdetek pada bahan pakan tersebut, kita bisa melihat ada hormon apa yang terdetek di situ. Kemudian ada hasil pemeriksaan cemaran mikroba. Nah, pemeriksaan cemaran mikroba ini dapat dilakukan oleh seluruh laboratorium penguji. Cemaran mikroba yang diperiksa pada umumnya itu seperti TPC atau total plate count, atau kemudian ada fecal coliform, kemudian ada Escherichia coli, ada Salmonella, dan Streptococcus aureus. Oke, bisa di-next. Nah, kemudian, dengan meninjau semua prosedur tersebut, tentunya juga ada permasalahan yang kita hadapi, yaitu yang pertama, belum semua laboratorium penguji dapat melakukan pengujian terhadap residu antibiotika dan hormon secara kuantitatif. Itu kelemahannya untuk saat ini. Kemudian ada lagi, yaitu belum ada penyeragaman metode pengujian. Kemudian yang ketiga, Dinas Peternakan belum semua aktif melakukan pengawasan terhadap residu dan cemaran mikroba. Kemudian, biaya untuk melakukan pengujian yang itu cukup mahal. Kemudian, kurangnya kesadaran dari perusahaan peternakan untuk dapat melakukan pengujian produknya secara rutin. Oke, bisa di-next.
Oke, kemudian kajian masalahnya dari masalah tersebut adalah optimalkan peralatan HPLC atau krematografi cahaya kinerja tingkat tinggi, serta peningkatan SDM untuk optimalisasi HPLC, itu. Jadi kajian masalahnya itu yang pertama itu. Kajian masalah yang kedua, data yang diterima dari laboratorium masih jauh dari lengkap untuk dapat dievaluasi di lapangan. Kemudian, kajian masalah yang ketiga, adanya keterbatasan tenaga dokter hewan, khususnya dalam bidang pengawasan Kesmafet. Kemudian, kajian masalah yang keempat, biaya pengujian residu dan cemaran mikroba relatif mahal sehingga Dinas Peternakan itu dalam melakukan ini masih kesulitan. Kemudian, perusahaan peternakan saat ini hanya melakukan pengujian produknya apabila diperlukan sesuai dengan pemasaran produknya saja. Oke, itu kajiannya. Mari kita next. Upaya menindaklanjuti dari hal tersebut, dari masalah yang kita hadapi dan kajiannya, upaya yang bisa kita tindaklanjuti yang pertama adalah dari kanan atas ya, pengujian secara kuantitatif dilakukan terhadap penisilin, tetrasiklin, makrolida, dan aminoglikosida. Ini pemeriksaan terhadap antibiotik. Kemudian yang kedua ada pengujian residu hormon dilakukan oleh semua laboratorium penguji melalui optimalisasi HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi, dan sumber daya manusianya juga harus dioptimalisasi juga. Kemudian yang ketiga ada metode pengujian terhadap residu akan diseragamkan melalui standarisasi metode pengujian. Nah, itu upaya yang ketiga ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang kiri atas, pengadaan bahan standar uji dikoordinasikan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Nah, ini untuk lebih baiknya. Kemudian upaya tindak lanjut yang kelima, untuk optimalisasi dan akurasi hasil monitoring dapat kita upayakan untuk mengadakan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan petugas laboratorium guna untuk meningkatkan SDM untuk mengupayakan agar penggunaan HPLC atau kromatografi cair kinerja tingkat tinggi ini dapat optimal. Jadi baik sistem maupun SDM kita tingkatkan dengan mengadakan pelatihan gitu. Supaya tenaga kerja dan pihak-pihak yang benar-benar dibutuhkan di bidang itu bisa terjamin mutu dan kualitas serta kinerjanya. Oke, kemudian yang terakhir, upaya tindak lanjut yang bisa kita lakukan adalah Dinas Peternakan selain berperan aktif melakukan pengawasan residu, perlu pula melakukan pengawasan pemakaian obat-obatan dan tambahan pakan yang digunakan masyarakat khususnya dalam peternakan. Jadi kita awasi, dibatasi, dan kita atur semuanya agar penggunaan tersebut tidak merajalela dan tingkat pencemaran mikroba dan residu bisa kita kendalikan dengan baik, seperti itu. Oke, untuk slide ini sudah selesai, bisa di next. Oke, baik, teman-teman semua yang menyaksikan video saya ini dan pemirsa, sekian pemaparan dari saya terkait materi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman, ilmunya bisa teman-teman ambil, kurang dan lebihnya dari pemaparan materi saya pada pertemuan kita kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.